Jadi kalau kita pesantren ya, di pondok itu tidak ada pondok ya, tidak ada pondok yang mengajarkan bahasa Arab kecuali dia melalui kitab Al-Ajrumiyah. Jadi ini sangat terkenal sekali, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Kitab Al-Ajrumiyah. Yang kemudian lulus kitab ini saja, insya Allah sudah ada gambaran tentang bagaimana membaca ya, kitab gundul gitu ya. Dibarengi dengan nanti belajar tasrif, ilmu sorob ya. Ilmu sorob nanti intinya itu hafalan. Ada 6 wazan gitu ya, ada mauzun, ada istilah-istilah. Namun kita belajar kita mulai belajar dari awal itu, apakah belajar ilmu nahwu dulu atau ilmu sorob dulu? Kalau menurut saya, karena saya sudah belajar dan kemudian sudah mengajarkan, dua-duanya penting, nahwu dan sorob. Jadi harus dibarengi lah. Kalau misalnya satu pekan satu kali pertemuan, satu pekannya lagi sorob, 2 kali pertemuan, masya Allah. Jadi satu kalinya itu adalah ilmu sorob, sorob nahwu gitu ya. Agar apa? Agar nyambung, karena sorob dan nahwu itu ibarat ibu dan bapak, itu harus bergandengan. Tapi kita masuk kepada muqaddimah kitab Al-Ajrumiyah. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlu ta'atihi bifadlihi. Ya, ini kitab Al-Ajrumiyah dari Lil Amah Abdullah Muhammad bin Muhammad Ad-Dawud As-Sunhaji. Ini syarah atau penjelasan dalam kitab Al-Ajrumiyah. Kalau yang matannya ini yang ditulis yang seperti ini matannya. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahlu ta'ati bifadlihi wa khafdi ahli maksiatihi wal ghaflihi bi'adlihi. Wassalatu wassalamu ala min nasbihillahi lirrasulatil amah wa ala alihi wa sahbihi alladzi taba'u hirban wa salaman ma'a imlati qulubihim bil mahabbati tamah, amma ba'd. Permulaan dari kitab Al-Ajrumiyah itu membahas tentang kalam. Al-kalam. Al-kalam itu apa? Al-kalam itu adalah huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ini dia al-kalam. Al-kalam itu adalah sebuah ucapan. Kalam itu ucapan ya. Intinya adalah ucapan, perkataan. Tapi kemudian oleh Imam As-Sunhaji, tahu sejarahnya Imam As-Sunhaji enggak? Enggak. Sedikit cerita Imam As-Sunhaji ini karena saking ikhlasnya tadi. Imam As-Sunhaji itu adalah seorang penuntut ilmu yang ikhlas, yang kemudian beliau menulis kitab Al-Ajrumiyah. Singkat cerita, Imam As-Sunhaji itu sudah selesai menulis kitab Al-Ajrumiyah ini, matannya. Al-kalamu ya, huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i gitu ya. Kemudian dia berjalan di sungai
di sekitar sungai, ya, di pinggir-pinggir sungai itu. Dia berkata dalam hatinya, ya Allah, jikalau memang apa yang saya tulis ini di dalam kitab Al-Ajrumiyah ini semata-mata karena mengharap ridhomu, maka insya Allah kalau saya lemparkan ke sungai ini, dia akan terapung, ya, kitab ini akan terapung di sungai, dan tintanya itu tidak luntur. Baru saja ditulis itu, tintanya masih basah. Dan seandainya apabila yang saya tulis ini semata-mata bukan karenamu, bukan karena mengharap ridhomu, niscaya tulisan yang ada di kitab Al-Ajrumiyah ini luntur. Alhasil ketika kitab Al-Ajrumiyah ini dilemparkan ke sungai, apa yang terjadi? Luntur nggak? Ini tintanya nggak luntur, ya. Jadi karena dengan keikhlasannya menulis kitab Al-Ajrumiyah ini luar biasa, ya. Jadi banyak kaum muslimin yang kemudian mempelajari bahasa Arab lewat melalui kitab Al-Ajrumiyah. Ini luar biasa pahalanya, ya, Imam As-Sunhaji. Jadi setiap orang yang mempelajarinya pasti kemudian dia mendapat kiriman pahala. Al-kalam huwal lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kata Imam As-Sunhaji, ya, bil wad'i. Ini pakai do, ya. Mohon maaf nih, pakai do bukan dal. Bil wad'i. Wada'. Al-kalam itu harus memenuhi 4 syarat. Ini 1, ini 2, ya, al-mufid itu 3, bil wad'i itu 4. Yang pertama lafad. Tidak disebut kalam kalau dia tidak berupa lafad. Tidak disebut kalam kalau dia tidak berupa lafad. Lafad itu apa? Lafad itu apa? Bukan kata. Atau misalnya lafad itu gini, ya, lafad itu ya kata, boleh, ya, atau kalimah gitu, ya. Terdiri yang lafad ini nanti dalam penjelasannya dalam kitab Mukhtasar Jiddan itu terdiri dari huruf hijaiyah. Lafad. Jadi kalau kita ngomong nih satu kata tapi menggunakan bukan dari bahasa Arab, maka bukan disebut dengan lafad yang diartikan sebagai kalam yang dimaui oleh Imam As-Sunhaji, bukan. Jadi yang dimaksud dengan lafad adalah sebuah kata, ya, atau sebuah lafad, kata yang memiliki arti dan tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Ya, misalnya Zaidun. Zaidun. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Qaimun. Ini disebut apa nih? Zaidun. Lafad. Kenapa? Karena terdiri dari 3 huruf hijaiyah. Apa saja? Zai, ya, dal, ya. Zaidun. Berarti Zaid itu nama orang. Qaimun. Qaf, alif, hamzah, mim. Ya, qaimun. Zaid berdiri. Zaid sedang berdiri. Nggak cukup di sini saja, nggak cukup dengan lafad, tapi juga ada syarat yang kedua, yaitu al-murakkabu. Al-murakkabu. Apa itu al-murakkabu? Ini lafad yang tersusun, dua kalimat atau lebih. Lafadz yang tersusun dari bahasa Arab, dari huruf-huruf hijaiyah, ya, hijaiyah, yang tersusun 2 kalimat atau lebih. Ini Zaidun qaimun, ini disebut lafadz. Zaidun qaimun, ya, Zaidun qaimun. Zaid itu lafadz, qaimun itu lafadz. Al-murakkab.
Ya. Al-murakkab itu tersusun. Ini lafadz ini pengertiannya ini ya, bukan tersusun dua kalimat atau bukan, salah ini. Lafadz itu adalah huruf-huruf hijaiyah yang kemudian membentuk suatu kata. Huruf-huruf hijaiyah yang membentuk suatu kata. Ini maaf nih. Huruf hijaiyah yang membentuk kata. Nah, kalau murakkab ini adalah tersusun. Lafadz yang tersusun, ya, lafadz yang tersusun dua kata atau lebih. Ma tarakkaba min kalimataini, ya, au fa aksaro atau lebih. Ini definisinya. Ma tarakkaba, apa yang tersusun? Maksudnya lafadz yang tersusun dua kata atau lebih. Atau lebih. Itu ya. Kemudian al-mufid. Al-mufid itu artinya apa? Yang mengandung faedah, yang bermanfaat, bermakna. Kita ngomong Zaidun qaimun, orang paham yang mendengar. Zaidun qaimun, diem. Kalau kita ngomong qaimun, sedang berdiri, gitu ya. Qaimun, sedang berdiri, pasti orang nanya, siapa yang sedang berdiri? Kapan sedang berdiri? Nah, gitu kan, orang bertanya. Tapi kalau sudah Zaidun qaimun, ya, Zaidun qaimun, orang sudah paham, ya, bahwa yang berdiri itu siapa? Zaid. Nah, itu maksudnya adalah mufid. Ya, mufid itu berfaedah. Berfaedah maknanya. Kemudian bilwad'i. Ini dari kata wado'a yad'u. Do', meletakkan. Jadi maksudnya ini dengan bahasa Arab, ya. Lafadz yang tersusun yang mengandung faedah yang kemudian dengan bahasa Arab. Ini maksudnya nih. Dengan bahasa, ya, bilugatil arabiyah, dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Jadi kalam itu, nih, al-kalam itu adalah sebuah lafadz yang tersusun dari dua kata atau lebih yang berfaidah maknanya dengan menggunakan bahasa Arab. Paham? Al-kalam? Ya, paham. Itu. Jadi membuat definisi, Imam As-Sunhaji membuat definisi kalam sangat sederhana. Huwal lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, kalau penjelasannya ini, al-kalam ini bi fathil kafi lughatan kullu ma afadda min kitabatu au isyaratin au aqdin, ya. Ini panjang sekali menjelaskan tentang kalam saja. Ya. Sampai sini ada pertanyaan tentang kalam. Jadi kalam itu adalah sebuah lafadz, ya, huruf hijaiyah yang membentuk kata yang tersusun yang kemudian berfaedah maknanya dengan menggunakan bahasa Arab.